Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sebuah nama, Ar-Rajal bin Unfuyah. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan nama tersebut. Hanya sedikit orang yang mengetahui kisahnya. Padahal kisah dari sahabat tersebut memiliki pelajaran yang sangat berharga. Ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah hidupnya. Seperti apakah kisahnya itu? Pada suatu hari, di suatu majelis, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa nanti di antara kalian ada yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Sesungguhnya, sabdanya, di antara kalian ada seseorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Mendengar hal ini, para sahabat pun khawatir. Mereka takut kalau merekalah yang ternyata dimaksud oleh Rasulullah SAW itu. Kecemasan pun terus meliputi mereka setiap harinya. Hingga akhirnya, semua yang pernah hadir di majelis itu pun meninggal, yaitu mati syahid satu persatu. Hingga tersisalah dua orang saja, yaitu Ar-Rajal bin Unfuyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kisah ini kepada kita. Kedua sahabat ini sama-sama pernah menemani Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwahnya, sama-sama orang yang mengerti agama dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Muncullah nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah si pendusta adalah seorang nabi palsu yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Disebutkan nama aslinya adalah Musailamah bin Habib dari Bani Hanifah, yaitu salah satu suku terbesar di Jazirah Arab yang berdomisili di daerah Yamamah. Menurut temuan sejarah, sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Musailamah telah membangun Yamamah. Kemudian setelah Islam menyebar ke Jazirah Arab, Musailamah pun masuk Islam. Jadi Musailamah sendiri pernah menjadi orang Muslim. Deklarasi Musailamah sebagai nabi palsu. Musailamah adalah seorang yang mempelajari ilmu sihir, dan ia menganggap bahwa keilmuan sihir yang dimilikinya dinyatakan sebagai mukjizat. Melalui keahliannya, ia membuat orang lain percaya bahwa dirinya juga utusan Tuhan. Ar-Rajal menjadi pengikut Musailamah. Suatu hari Ar-Rajal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk mendakwai Musailamah dan kaumnya, yaitu penduduk Yamamah, karena Rasulullah SAW telah wafat. Khalifah pun memberikannya izin. Maka berangkatlah Ar-Rajal bin Unfuyah ini. Sesampainya Ar-Rajal di sana, yang seharusnya mendakwai sang nabi palsu, dia malah menjadi ragu. Mengapa? Karena melihat pengikutnya yang lumayan banyak, disertai dengan argumen yang cukup masuk akal, dan ditawari dengan tawaran yang menggiurkan. Maka dia pun berpindah kubu menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kazzab. Ar-Rajal menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dengan hadirnya Ar-Rajal dalam barisan Musailamah, menjadikan mereka pengikutnya menjadi lebih percaya diri dan lebih yakin bahwa barisan Musailamah lah yang benar. Karena kemana-mana didakwahkan bahwasanya sahabat Nabi yang istimewa yang bernama Ar-Rajal pun bergabung dengan Musailamah. Hingga hal ini menyebabkan semakin banyak pengikut Musailamah Al-Kazzab. Sekarang mereka jadi memiliki argumen. Lihatlah, Ar-Rajal yang dulu pernah berjuang bersama Rasulullah, kini masuk ke dalam barisan kelompok ini. Ini berarti kelompok inilah yang benar.
Di sisi lain, kini Abu Hurairah pun menjadi tenang karena jelas sudah sabda Rasulullah SAW mengenai siapa yang kelak di neraka Jahanam yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Dalam peperangan melawan kaum muslimin, Ar-Rajal pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, kakak tertuanya Umar bin Khattab. Sahabat, inilah kisah nyata akhir dari kehidupan seorang sahabat Nabi yang istimewa, ngangsu kaweruh, bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berjuang sampai akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kekhalifahan berganti kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ia bertemu dengan seseorang yang menjanjikan kenikmatan duniawi serta pengaruh, maka hatinya menjadi goyah. Tidak lagi terjaga keimanannya dan keistiqomahannya gara-gara mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan umat tertentu dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Lihatlah bagaimana akhir kesudahan hidup lelaki ini. Telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa gigi gerahamnya lebih besar dari Jabal Uhud ketika nanti dia menghuni neraka Jahanam. Sungguh sangat mengerikan bukan? Sahabat, maka kita tidak juga boleh sombong, tidak boleh menyombongkan diri dengan keistiqomahan kita saat ini. Dengan kemudahan kita beribadah ataupun menuntut ilmu saat ini, tetap memintalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari kita dibimbing untuk senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Karena tidak ada yang bisa menjamin akhir perjalanan hidup kita ini. Walaupun kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jangan sampai kita lengah dan terlena. Jangan sampai ibadah kita membuat kita menjadi sombong. Selain itu, kita juga mesti waspada dan berhati-hati apabila datang ujian berupa materi, kehormatan, kedudukan, posisi di tengah-tengah umat, yang mana semua posisi dan kenikmatan duniawi itu harus kita tukar dengan loyalitas kita yang benar kepada agama ini. Jangan sampai mengejar dunia, kemudian kita melupakan akhirat. Sahabat, kurang hebat Aba Ar-Rajal itu. Ternyata selama ini dia baik-baik di hadapan Rasulullah, hanya sekedar riya, tidak tulus. Disinilah pentingnya kita memahami arti sebuah ketulusan dalam beribadah dan beragama. Karena apabila kita tidak tulus, kalau kita tidak jujur dalam menjalankan agama ini, akan tiba saatnya ujian itu dan akan membongkar topeng asli wajah kita. Siapakah sebenarnya kita? Akan terkuak ketika datang ujian. Ujian tidak selalu musibah, sesuatu yang membuat kita susah. Namun ujian yang lebih dahsyat dan berat adalah ujian berupa kenikmatan dunia. Sahabat, maka kita pun tidak perlu heran apabila saat ini juga ada fenomena yang seperti itu. Misalnya, ada yang kita anggap orang-orang yang sangat paham terhadap Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis, ulama mungkin, ustadz mungkin, atau siapapun gelaran-gelaran yang diberikan oleh masyarakat. Namun nyatanya mereka adalah mengerti agama lebih baik dari rata-rata umat ini. Namun kadang di antara mereka berpihak kepada kubu yang membela kebatilan. Tidak usah heran, karena memang sejarah
mengulangi dirinya sendiri. Dulu pernah ada di masa Nabi, maka di saat kapanpun juga akan muncul fenomena seperti itu. Yang penting buat kita, ambillah pelajaran. Bagaimana kita meniru Abu Hurairah, bukan meniru Ar-Rajal yang mendapatkan sanksi berada di neraka jahanam karena akhir kehidupannya ditutup dengan su'ul khatimah. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin.